Saya nomor 7 dari 7 bersaudara. Dan kalau bicara soal etika, namanya keluarga dari Solo, anak kolong, artinya ayah saya TNI, jadi tahu persis lah ya disiplinnya. Dulu kan kalau dipanggil gitu, Ari, kita jawabnya dalam. Dalam, ya, sama-sama. Padahal dulu waktu ngomong dalam, saya nggak ngerti tuh artinya. Ini keputusan seumur hidup. Jadi nggak bisa asal, gitu loh. Dan bicara bibit, itu kan sebetulnya tempat di mana dia bertumbuh, lingkungan dia bertumbuh. Itu kan mempengaruhi karakternya, mempengaruhi segala macamnya, gitu loh. Jadi penting untuk dipertimbangkan. Jumpa lagi di Etiku untuk persona beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini kita akan berbincang mengenai bibit bebet bobot. Di video kali ini berbeda karena kita kedatangan seorang tamu yang seorang ayah, daddy bagi anak-anaknya, dan kini bagi 100 ribuan keluarga online-nya, Mas Aris Artadi. Selamat siang Mas Aris, apa kabar? Selamat siang Mbak Dahlia. Sehat kabar ya? Baik. Always sehat ya. Oke, sudah gak sabar nih Mas kita mau ngobrol tentang topik yang kita sepakati bersama waktu itu, tentang bibit bebet bobot ya. Oke, dan barangkali ini juga akan menjadi, bukan barangkali, ini bisa jadi akan menjadi topik yang mungkin oleh para Gen Z agak asing didengar. Karena 3B ini ya, bibit bebet bobot. Oke, sebelum itu Mas Ari tadi kita sudah jelaskan bahwa di sini kita berbincang tentang etiku. Ya, tajuknya etiku. Jadi untuk persona yang beretiket dan berkualitas. Jadi kita akan mengajak teman-teman untuk mengenali lebih dalam tentang etiket, etika, kemudian mannerism. Dan kalau kita tahu ya Mas Ari orang Jawa ya. Iya. Oke. Kalau kita tahu bersama pasti ada toto kromo, unggah-ungguh ya Mas ya. Oke. Nah Mas Aris. Ari boleh, Aris boleh. Oke, sip. Oke. Boleh diceritakan tentang masa kecil Mas Ari hingga kini menjadi content creator yang sudah punya 106K followers. Wow. Oke, Mas Aris ya. Apa saja yang dilalui selama ini dan mungkin ada tips gitu dan etika apa yang ini yang penting karena ini kita bicara tentang masa kecil juga yang Mas Ari ingat yang mungkin dulu diwejangin oleh orang tua yang sampai saat ini masih kebawa. Ya, terima kasih. Saya nomor 7 dari 7 bersaudara. Wow, gede ya. Paling kecil and literally paling kecil. Kakak saya gede-gede semua. Oh my God. Gitu kan, pemain basket semua jadi besar-besar. Tinggi-tinggi dong. Tinggi-tinggi. Saya mungkin sisa DNA lah dari ibu. Karena bapak saya tinggi besar. Saya paling kecil dan kami dari 7 bersaudara itu 6 pria 1 wanita. Gitu. Dan dari TK saya dulu di Bandung. Lahir di Jakarta. Tapi langsung TK di Bandung, dari SD sampai SMA itu di Jakarta. Begitu kuliah baru keluar dari Jakarta lah. Gitu.
ibaratnya kalau dulu tuh di mana aja yang penting jangan di rumah. Kuliahnya di mana aja yang penting jangan di rumah gitu loh. Okay. Karena kita kan laki-laki tuh harus berani keluar dari rumah gitu loh. Betul, itu berani keluar dari rumah dan kalau kita mengacu nanti kepada topik kita, keluar dari rumah itu adalah untuk membawa si bobot itu ya. Betul. Ya, oke. Okay. Nah, tadi kalau masa kecil di Bandung berarti ada satu budaya atau satu etika yang Sunda ya berarti. Iya, tapi saya waktu itu kan cuman baru TK ya. Oh, belum. Baru TK, jadi saya masih sangat kecil banget. Gitu, jadi belum terlalu banyak ngerti ya. Begitu SD sampai SMA aja yang di Jakarta. Gitu. Dan kalau bicara soal etika, ya namanya keluarga dari Solo. Oh, oke. Anak kolong, artinya ayah saya TNI, TNI AU. Jadi tahu persis lah ya disiplinnya, gitu loh. Sometimes he doesn't need to say a word. Yeah. Dia cukup ngelihat aja, kita langsung tahu. Ups, paham, ada yang salah. Nggak usah pakai gini ya. Nggak perlu pakai, nggak boleh, nggak ada. Cukup diliatin aja, kita udah tahu gitu loh. Misalnya makan, jangan coba-coba ambil makanan sebelum Bapak ambil makanan. Okay. Jangan coba-coba duduk di kursinya Bapak, even bukan di kursi meja makan ya, kursi tempat dia nonton TV segala macam, jangan coba-coba duduk di situ gitu loh. Seperti ini kalau kita ingat film apa The Sound of Music. Oh iya. Von Trapp itu berjajar nggak itu bertujuh? Waktu yang saya ingat memang waktu di Bandung dulu sempat kalau diperkenalkan ke tamu-tamu lumayan agak berjajar karena saya paling kecil kan ya di ujung gitu. Jadi terakhir juga dikenalinnya gitu. Tapi nggak disiplin di Sound of Music ya. Yeah. Itu kan ini banget gitu pakai fluid manggilnya gitu. Kita enggak sih gitu. Kan itu juga dari keluarga TNI juga ya. Yeah. Itu bukan TNI, maksudnya keluarga militer ya. Militer juga gitu. Jadi emang saya bersyukur sih jadi anak kolong tuh, anak militer tuh bersyukur juga karena disiplinnya tinggi banget. Gitu. Walaupun waktu dulu masih kecil sih gak ngerti ya. Waktu SMA, SMP itu gak ngerti. Kita rasanya keras banget sih gitu loh. Bayangin kita lagi enak-enak tidur, bapak yang mau pergi ke kantor, saya disuruh bangun hanya untuk nyemir sepatu. Sepatunya beliau. Okay. Dan itu bukan 1, 3. Nanti dia pakai 3-3-nya, enggak. Saya harus ngerti sendiri, pokoknya warna apa dan jangan coba-coba salah. Tapi saya jadi ngerti gitu loh, pentingnya tampil sharp ya. Betul. Pentingnya persiapan sebelum pergi. Tuh saya ingat banget tuh bapak dulu kalau mau berangkat baru mau masuk kamar mandi itu pakaiannya udah rapi. Mana yang mau dipakai segala macam tuh udah rapi. Gitu dia sangat kalau bahasanya kita dulu tuh neces ya. Neces nah. Gitu. Istilah yang mungkin anak sekarang nggak tahu tuh ya neces ya. Iya. Dia pergi dari rumah setengah jam wanginya masih ada. Jadi seperti itulah dalam hal etikanya. Terus kalau ngomong juga dulu kan kalau dipanggil gitu, Ari, kita jawabnya dalam. Dalam ya, sama. Padahal dulu waktu ngomong dalam saya nggak ngerti tuh artinya. Pokoknya disuruhnya di dalam gitu. Iya, disuruhnya jawabnya dalam ya saya jawab dalam gitu loh. Ngomongnya dalam. Kalau mau pergi juga pareng, badai tindak. Monggo. Gitu ya gitu. Cuman ya kalau diskusi, kalau ngobrol tetap bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia. Ya sama sih Mas. Jadi Mas Ari juga orang asalnya dari Solo ya. Orang tua dari Solo ya. Orang tua dari Solo. Oke, jadi berarti ada pakem-pakem atau tadi toto kromo Jawa, unggah-ungguh Jawa. Nah itu dalam itu kan orang unggah-ungguh Jawa ya. Betul. Gitu. Jadi itu apakah sama Mas Ari dipraktekkan ke anak-anak sekarang, ke anak-anak Mas Ari? Bukan dipraktekkan ya, tepatnya kebawa. Karena kan saya nggak bisa perlakukan mereka seperti ayah saya memperlakukan saya dalam hal tata krama ya. Tapi harus saya adjust juga dengan zamannya anak-anak
sekarang gitu ya. Saya khawatir nanti mereka justru jadi aneh sendirian, terus akhirnya jadi baik di depan saya tapi di luar enggak. Itu yang saya khawatirin kalau saya terlalu membedakan banget kenyataan di luar dengan di rumah gitu ya. Nanti dia jadi berasa aneh gitu. Saya cukup memberikan prinsip-prinsip dasar apa yang boleh dan tidak boleh. Gitu. Kayak misalnya panggilan, kalau ngobrol ya. Ini terutama setelah istri saya nggak ada ya. Karena kalau istri saya kan walaupun dia Manado tapi strict juga. Paskibra. Oh. Kayak tahu kayak apa kan striknya gitu. Jadi memang sama seperti ayah saya. Dia kalau ke anak-anak juga kadang-kadang ngelihat aja anak-anak juga udah takut. Jadi setelah istri saya nggak ada baru kalau saya kan orangnya agak luas gitu loh. Nah anak-anak kadang-kadang dulu awal-awalnya keceplosan lo gue. Terus saya bilang saya arahin gini. Kalau ayah udah ngomongnya saya berarti ini serius. Kalau serius jangan lo gue. Oh maksudnya anak-anak ke ayahnya ngomongnya lo? Awalnya. Terus saya batasin. Ingat ya ini ayah. I'm a friendly father but I will never be your friend. Jadi gak bisa dipanggil lo. Kalau kamu lagi ngobrol kamu cuman bilang gue rasanya capek banget gue gak apa-apa. Tapi jangan lo-in ayahnya gitu loh. Dan kalau saya udah ngomongnya pakai bahasa saya dia harus berhenti ngomong gue juga. Gitu. Jadi ada kode-kode, ada batasan. Tapi kalau lagi relax, no problem. Cuman saya tetap nggak boleh dipanggil lo. Iya dong, betul-betul. Dan itu mengingatkan anak-anak saya juga, gitu Mas. Gitu. Jadi di sekolahannya itu kalau antar mereka pun mereka juga begitu, gitu nggak boleh lo gue, gitu. Ya gitu. Terus nanti kalau misalnya ini Miss, gitu, dia ngomong lo, gitu, ngomong gue, gitu. Anak-anak saya juga gitu akhirnya jadinya kebawa ke rumah gitu. Jadi antara mereka juga nggak ngomong lo gue gitu. Oke. Gitu. Tapi seru, tapi itu betul Mas gitu kayak kita apa namanya itu nanti bisa terbawa soalnya ya kalau di mereka di dunia kerja gitu kan kayak beraku-aku atau berlo ke atasannya, ke bosnya gitu ya. Betul. Nah, mereka cukup beruntung kalau sekarang kan di sosial media banyak sekali ya informasi yang mereka bisa pelajari. Tinggal mau belajar apa enggak kan gitu. Oke. Nah tadi Mas Hari sudah menyinggung sendiri guys. Mas Hari sekarang single dad dan pernah menjadi tamu di Kick Andy. Iya betul. Single dad juga bisa apa nih Mas? Jadi kalau bisa diceritakan gitu jadi peran Mas Ari yang single tapi sebenarnya double kan. Karena single dad tapi double juga berperan sebagai ibu mereka ya. Kalau anak saya yang perempuan manggilnya mom dad. Mom dad. Oke. Jadi kalau saya udah mulai masak tuh mom dad manggilnya gitu. Jadi udah fungsi ibunya yang nongol gitu loh. Jadi sebetulnya awalnya tahun 2012 istri saya meninggal itu pastinya saya ketakutan, saya kebingungan, sedih, marah, semua campur aduk. Dan terus terang ngurus 3 anak, saya pikir bisalah. Ternyata saya baru tahu di situ setelah saya coba ambil fungsinya istri. Kayaknya lebih gampang jadi bapak ketimbang jadi istri. Lebih gampang kerja di kantor daripada ngurus rumah dan anak-anak gitu. Honestly saya langsung respect gitu ya bahwa tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu, seorang istri itu jauh lebih berat dari sekedar put food on the table gitu ya. Menurut saya jauh lebih berat. Dan setelah saya coba harus melakukan dua-duanya, ya, awalnya lumayan sangat takut. Tapi saya pikir gak mungkin Tuhan izinkan itu terjadi tanpa memberi saya kemampuan. Betul. Jadi suddenly ada momen-momen di mana saya bisa seperti seorang ibu. Saya bisa peluk anak saya, bisa elus-elus anak saya gitu ya. Bisa lebih sensitif ya sama perasaan-perasaan mereka, sama keadaan mereka. Yang tadinya enggak.
Tadinya enggak gitu. Jadi tadinya agak jarak gitu atau gimana? bukan, ya lebih manly aja. Lebih manly. Jarak sih enggak, lebih sering ketemu karena dulu saya yang antar jemput anak-anak saya juga. Kalau ada apa-apa di sekolah juga saya. Jadi tapi batasannya kan lebih man aja gitu loh. Enggak sebagai mom gitu, sebagai father aja. Demikian juga, jadi karena anaknya juga ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang perempuan kan lebih butuh figur dilindungin, gentleman. Jadi di depan dia saya harus gentleman. Tapi di laki-laki mereka lebih senang di respect kan, diakui pekerjaannya, diakui keberadaannya gitu loh. Jadi lebih friendly kalau yang ke anak laki-laki, lebih loose lah, lebih loose betulnya ya. Gitu. Cuman memang pasti kan ada batasan-batasan yang kita nggak bisa loose. Agree Mas, agree. Jadi apa namanya, love language ya Mas. Jadi love language-nya itu pelukan itu. Iya, ada satu anak saya yang paling bungsu tuh love language-nya sentuhan, pelukan. Gitu loh. Kalau yang paling tua tuh gift. Kalau yang nomor 2 tuh lebih acknowledge gitu loh, diakui gitu loh. Gift itu gift giving, dia suka memberikan hal-hal kecil gitu. Oh. Almost semua yang saya pakai dari dia. Oh, nice. Oke. Dan itu satu manner ya, bahwa dia umur berapa aja nih? Oh, sorry. Oke, yang paling kecil sekarang 26. Kakaknya 28, yang paling tua 30. Oke, tadi yang suka kasih gift yang in the middle. 30. Yang wanita. Yang wanita wanita yang paling gede. Paling gede. Oke. 30. Itu dari dulu lah. Dari dulu dia senang sekali kalau ada apa-apa tuh habis gajian dia pasti sisihkan. Kalau pergi ke mall pasti tahu-tahu mau ini enggak gitu. Pertama-tama waktu beliau nggak ada istri, itu yang Mas lakukan ngumpulin anak-anak kah gitu, terus membuat pemahaman itu gitu. Jadi anak-anak itu memahami bahwa sekarang your dad is not only your dad gitu, mom dad tadi gitu ya gitu, atau apa yang Mas lakukan? Ya, yang pertama pastinya istilahnya kalau di marketing awareness gitu ya, bahwa kita sepakati bahwa sekarang mama udah nggak ada. Ya, jadi kita berempat sama-sama sedih, sama-sama bingung, sama-sama baru pertama kali hidup tanpa mama. Jadi pasti ada yang salah. Jadi kalau sampai ada yang salah sangka, salah ngomong, salah langkah, jangan cepat-cepat bereaksi negatif gitu loh. Kita sama-sama baru pertama kali gitu loh. Gitu, jadi anak-anak jadi mengerti juga. Pada saya juga berusaha ngerti mereka kalau ada sesuatu yang mereka nggak bisa ungkapin atau keluarnya kelihatannya kayak tegar gitu padahal rontok di dalamnya gitu loh. Itu saya bisa lebih gampang ngertinya gitu. Dan waktu itu karena terus terang kita berempat sedih sekali, akhirnya kita memutuskan gini, yuk kita fokus, kalian sekolah fokus belajar, kalau butuh les butuh apa bilang, pokoknya kita sibuk. Kenapa? Sebab kalau pulang nangis. Jadi kita sibuk aja, bimbel kayak apa kayak gitu. Saya juga begitu, kerja sekuat tenaga gitu loh. Tapi rupanya nggak menolong juga. Itu memang prosesnya harus dilewatin. Gitu. Oke. Cuman daripada bengong di rumah kan lebih parah lagi. Lebih parah lagi, betul. Nah, akhirnya momen apa yang membuat jadi menolong itu semua yang akhirnya bisa berpelukan bersama-sama, bisa move on lah gitu. Ya karena gini, jadi anak-anak itu sempat mereka kuliah dan kerja di Bali. Jadi lulus SMA, saya bilang mau apa, mau kemana, mau kerja apa gimana. Kalau mau kerja segala macam lebih baik ke Bali karena ayah pernah tinggal di Bali. Jadi ayah tahu kayak apa. Kalau di tempat lain silakan, tapi ayah tahunya di Bali. Nah, mereka sepakat mau di Bali, industrinya juga hospitality ya sama kuliner. Ya udah mereka 3 tahun lah rata-rata di Bali. Terus kalau yang perempuan tetap di Jakarta. Kayaknya dia lebih worry sama bapaknya kalau ditinggalin. Jadi mungkin dia bertahan di Jakarta. Nah, terus sampai akhirnya kita bersatu lagi
kayak sekarang di Bintaro. Nah, jadi kita berkumpul semua di Jakarta dan ya saya juga warning ke anak-anak ya. Kita sekian tahun terpisah-pisah, sekarang satu rumah lagi pasti ada friksi nih. Karena masing-masing dengan kebiasaan-kebiasaan di luar ya sekarang jadi sama-sama lagi pasti akan ada friksi. Jadi kalau kemarin kita harus aware bahwa sekarang nggak ada mama, sekarang ayah satu-satunya orang tua, sama-sama baru pengalaman pertama. Nah sekarang juga baru pengalaman pertama lagi untuk satu atap lagi. Gitu. Jadi masing-masing harus ngerti bahwa nggak akan begitu aja lancar gitu loh. Dan benar memang ada yang gue biasanya begini, gue biasanya begitu ya kan. Ada yang taruh baju sembarangan, sementara saya nggak biasa begitu gitu loh. Jadi pelan-pelan gitu. Dan sekarang sih udah jauh banget lebih baik gitu ya. Memang kita harus kasih waktu untuk adjustmentnya tuh. Nah di situ tuh adjustmentnya tuh kalau udah single parent itu hati-hati banget. Ada perasaan-perasaan yang harus di iya, hati-hati banget, harus hati-hati banget gitu karena apa menurut teman-teman juga ya. Kalau seorang ibu itu dia memang otoritasnya tuh ternyata secara emosi jauh lebih besar dibandingkan seorang ayah katanya. Jadi untuk ngatur pokoknya harus begini. Itu kalau ibu yang ngomong itu lebih gampang diturutin sama anak-anak ketimbang kalau bapaknya yang menurut beberapa teman-teman ya yang juga single parent gitu. Menurut mereka begitu. Jadi ya itu yang membuat kita akhirnya bisa satu kembali ya bareng-bareng lagi dan bisa normal lagi lah as a family gitu. Family. Okay. Nah, cuman ya itu kalau dalam hubungannya dengan sosial media, dengan Kick Andy terutama. Jadi saya begitu 2012 itu kalang kabut dan segala macam, respon saya yang pertama adalah saya cari teman-teman yang senasib. Okay. Bukan hanya single parent, tapi single parent karena istrinya mendadak meninggal. Yang mendadak ya, kalau bukan yang sakit sekian tahun terus meninggal, enggak, yang sama-sama mendadak. Terus saya ngobrol sama mereka, ya. Gimana nih kayak gini nih, rasanya kayak orang gila gitu. Oh iya dia bilang, lu pasti akan kayak orang gila. Berapa lama? 3 tahun. What? Waktu itu saya belum setahun tuh ketemu mereka tuh. 3 tahun, iya 3 tahun lu baru normal. Jadi kalau lu 3 tahun agak-agak aneh, lewatin aja dia bilang. Jangan khawatir gitu. Nah karena saya butuh orang-orang itu, akhirnya saya dapat inisiatif bahwa kan banyak nih pria-pria yang senasib seperti saya yang mendadak ditinggal istrinya karena sakit. Alangkah enaknya kalau saya bisa berbagi lewat YouTube perasaan saya, pikiran saya, kondisi saya gitu. Dan saya bagikan, makanya judul akunnya adalah Single Dad. Oke. Nah, kebetulan dan itu belum lama, belum banyak, videonya juga baru berapa belas ya. Cuman terus saya 2 tahun saya nggak posting lagi. Kebetulan abis itu Kick Andy bikin program Single Dad juga bisa. Mungkin timnya begitu search yang dia ketik pertama kan Single Dad. Iya. Yang nongol pertama Mas Ari. akun saya. Gitu. Jadi abis itulah saya diundang jadi narasumber di Kick Andy. Betul. Dan itu bangga banget lah bisa berbagi di sana. Bisa berbagi di situ ya. Oke. Jadi kalau saya ambil poin-poinnya, jadi tadi saling pengertian ya, maksudnya saling pengertian, kemudian balik bersama-sama, dan ketiga berbagi juga untuk bisa tidak hanya melepaskan, tapi juga bisa saling merangkul dan bisa saling mendapatkan views juga ya. Ya, oke. Nah, apakah ini akhirnya yang menjadi hooknya Mas Ari untuk membuat kontennya Mas Ari sekarang di Instagram ya yang sudah tadi kita sebut ada 106K itu. Jadi Mas Ari di situ tagline-nya adalah membantu orang tua memahami anak remajanya dan sebaliknya. Pertama betul. Dulu ya, betul ya? Iya betul. Bantu orang tua memahami anak remajanya dan sebaliknya. Betul. Karena saya melihat apalagi di zaman sekarang kan banyak disruption ya. Culture-nya berubah, behavior-nya berubah.
angkatan-angkatan saya ini lumayan kaget loh dengan perubahan-perubahan itu. Lalu saya pikir nggak fair kalau kita doang yang minta dimengertiin. Gue kaget loh, zamannya gue nggak ada gitu loh. Nggak fair. Buat mereka juga ngagetin loh. Buat anak-anak juga ngagetin. Jadi sebetulnya sama-sama kaget. Nah, alangkah baiknya kalau bisa ada komunikasi kan. Ada wisdom yang bisa disepakatin bersama. Nah, terutama yang kalau bicara siapa yang harus duluan ngerti, harusnya menurut saya lebih gampang orang tua ngertiin anak. Masalahnya banyak sekali orang tua yang minta di ngertiin. Gitu loh. Betul. Mereka belum pernah jadi orang tua kan, anak-anak. Kita udah pernah jadi anak-anak, jadi seharusnya kita lebih gampang, lebih mudah ngertiin anak-anak. Walaupun banyak hal-hal yang baru, ya. Nah, dari situlah saya bikin konten-konten saya selalu dimulai dengan anak gue tanya. Ya, anak gue tanya ini, anak gue tanya itu. Dan itu benar-benar case per case tiap hari, every day, daily case lah, gitu. Dan menurut saya jadi real case ya. Betul. Dan itu yang membuat relevan. Karena relevan, akhirnya orang banyak relate dan banyak follow. Dan kunci yang kedua adalah orang itu kan butuh ngobrol. Jadi kalau di sosmed itu banyak orang yang seneng aja di follow. Dia seneng di follow, dia seneng di like. Tapi dia nggak seneng ngobrol. Dia seneng dikomenin tapi nggak seneng ngobrol gitu. Nah, mungkin saya lebih gampang ngobrol di sosmed gitu loh. Jadi orang jadi dari follower aja akhirnya jadi ngefans. Akhirnya jadi banyak yang manggilnya sama-sama dad, manggilnya ayah juga gitu segala macam. Ya, saya ikut seneng. Tapi intinya yang paling membuat saya seneng adalah kalau wisdom atau topik yang saya bawakan itu benar-benar bisa kepake. Ada satu netizen ya, dia DM saya. Dia bilang begitu, terima kasih ya Mas Ari atas kontennya. Tahu nggak, ternyata suami saya sekarang berhenti merokok. Loh, emang dari konten apa? Emang kenapa problemnya gitu? Iya, waktu itu Mas Ari bilang kalau seorang ayah bilang sayang sama anaknya tapi masih merokok, itu perlu dipertanyakan tuh sayangnya. Karena pada saat dia merokok, akibatnya yang tanggung bukan dia, tapi anak-anaknya. Gitu loh. Jadi kalau sayang jangan merokok. Saya pernah bikin konten seperti itu. Nah, kebetulan si bapak ini sulit sekali berhenti merokok. Lalu istrinya ngasih konten itu. Langsung berhenti dia. Jadi manjur ya, mungkin nggak berlaku untuk semua orang ya. Gitu loh. Saya sendiri juga dulu perokok gitu loh. Dan sekarang udah 2 tahun lah saya berhenti merokok. Jadi saya pikir dasar saya berhenti yang paling kuat, kan berhenti udah berkali-kali nih, berhenti ngerokok lagi ya. Dasar yang paling kuat ternyata itu, do I really love my children, my family? Ya, gue harus pastikan gue nggak jadi beban. Betul. Dan terutama kesehatannya, karena aku ngerasain kan bukannya saya menyesal ngurus orang tua yang sakit. Saya senang itu jadi kesempatan saya berbakti sama orang tua ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri capeknya nungguin orang sakit, ya kan? Ya. Stresnya, belum uangnya, biayanya. Jadi in the name of love, mungkin sebaiknya saya orang tua menjaga kesehatan saya, to make sure anak-anak nggak jadi susah gara-gara saya sakit. Iya. Ya, in a way itu bersyukur kita diberi kesempatan untuk merawat beliau-beliau. Ya, betul ya. Tapi on the other hand juga memang ya kita ya draining ya, menguras ya tenaga dan pikiran juga ya Mas. Tapi itu benar banget yang Mas Ari sampaikan tadi gitu, harus dari kita sendiri. Dan juga ada fakta yang membuktikan dan oleh para researcher juga itu fakta dan analisa bahwa ibu-ibu juga begitu Mas. Jadi seorang ibu yang bahagia, ibu yang happy itu juga akan menularkan atau membuat anak-anak yang besarnya itu
baik gitu. Karena hubungan banget tuh sama bibit bebet bobot. Nah, kita kan nyambung itu ke situ ya Mas ya. Iya. Iya nih Mas gitu. Jadi istilah dalam bahasa Jawa ini yang kalau ya kita langsung ke situ aja ya Mas ya. Karena kita sudah ke topiknya bibit dulu ya Mas ya. Gak boleh bobot dulu ya. Gak boleh bobot. Karena lahirnya dari bibit kan. Lahirnya dari bibit, oke. Jadi istilah dalam bahasa Jawa bibit bebet bobot ini penting banget. Kalau ya buat saya sih ini masih relevan hingga saat ini. Nggak cuman untuk mencari kriteria calon pasangan hidup, tapi juga kalau saya lihat juga untuk pasangan partner kerja pun, pertemanan, iya betul. Itu ngaruh ya. Betul, sangat ngaruh. Oke. Terus kita coba Mas kita mulai bicarakan ini ya. Jadi bibit dulu, bibit bebet bobot gitu. Nah kalau ini memang menjadi pertimbangan yang penting ya gitu. Kalau dulu orang tua kita juga selalu ngingetin kan gitu. Dia dulu bibitnya dari mana gitu, dia dari apa. Karena pada saat nanti kita kan selalu berharap itu bisa long lasting ya, bisa happily ever after gitu kan ya, gitu langgeng gitu. Nah kalau saat ini apakah ini masih relevan Mas gitu? Terus sudah gitu sepenting apa sih ini bibit bebet bobot dan juga kenyataannya in life itu si bibit bebet bobot ini gimana nih nyambungnya gitu? Ya, bibit bebet bobot sendiri. Kalau zamannya kita dulu kan orang tua announce dulu kosakatanya kan. Ingat ya, bibit bebet bobot. Itu dulu disuruh ingat. Baru dia jelasin. Kalau sekarang menurut saya dari apa yang mereka tahu melalui sosmed, melalui apapun, kita bisa tarik kesimpulan itu zaman dulu dibilangnya bibit bebet bobot gitu loh. Karena kalau begitu di bibit bebet bobot di depan mereka nggak terlalu mudah untuk nangkep gitu loh. Ya kalau anak-anak saya sih lumayan nangkep ya. Karena saya udah coba jelasin gitu ya bahwa kenapa nggak bisa dibalik-balik gitu loh. Kenapa perlu dipertimbangkan bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Nah, jadi banyak kalau dalam hal pasangan hidup ya seperti Mbak Lia tadi bilang ini keputusan seumur hidup. Jadi nggak bisa asal gitu loh. Dan bicara bibit itu kan sebetulnya tempat di mana dia bertumbuh dari lahir sampai katakanlah akil balik ya. Itu tempat dia bertumbuh, lingkungan dia bertumbuh. Itu kan mempengaruhi karakternya, mempengaruhi segala macamnya gitu loh. Jadi penting untuk dipertimbangkan. Walaupun zaman sekarang ada aliran yang bilang bahwa belum tentu kalau orang tuanya begini, anaknya begini, belum tentu. Ada orang tua pemabok, anaknya nggak pemabok. Jadi belum tentu gitu loh. Tapi kalau menurut saya betul itu belum tentu, tapi pengaruhnya kan tetap berapa persen yang bisa kayak gitu loh. Kecil sekali. Yang lain itu terpengaruh sekali oleh bibit gitu ya. Jadi itu sebabnya jadi pertimbangan buat kita orang tua dan buat anak-anak juga kalau milih teman, milih pasangan, masalah bibit itu dipertimbangkan banget gitu loh. Misalnya orang tuanya tuh siapa? Siapa tuh maksudnya bukan hanya namanya, tapi sosialnya. Bukan hanya dia crazy rich mana gitu ya. Bahkan lebih nggak terlalu kesana bahkan saya terangin sama anak-anak, tapi lebih kepada orang tuanya siapa tuh, apakah dia seorang yang terhormat ya, apakah dia seorang pemimpin, apakah dia kan bisa dilihat kalau dia pemimpin tuh kalau dia di kantor berarti level manajerialnya di mana, dia direktur kah atau CEO kah gitu loh. Kalau dia entrepreneur ya kan, berarti dia bisa membangun perusahaannya, bisa membangun timnya gitu loh, seperti itu. Jadi dari situ kelihatan orang tuanya kayak apa. Walaupun orang tua saya kan TNI, tidak ada satupun anaknya TNI. Orang tua saya dulu ketua harian PSSI.
Tidak ada satupun anaknya main sepak bola. Tapi tadi yang tinggi-tinggi nggak main basket. Oh iya basket ya, betul. Ada satu dulu waktu dia di Jerman dia main bola, tapi juga cuman hobi aja, nggak yang serius. Bahkan sekarang cucunya, jadi anak saya sekarang play soccer. Oke. Lumayan serius Yang bertanding. paling kecil ya? Yang nomor 2. Oh yang nomor 2. Yang nomor 2 tuh saya banget gitu. Bengalnya semuanya saya banget lah pokoknya. Tapi dia aktif secara fisik, dia tuh senang olahraga, adrenalin, balance-nya bagus gitu. Jadi manfaatin lah kelebihan yang kamu punya gitu. Jadi kebetulan dia mungkin turun bibitnya dari kakeknya tuh ya bola, sepak bola gitu ya. Balik lagi soal bibit dalam hal pertemanan juga begitu. Yeah. Saya ajarin ke anak-anak bahwa salah bergaul berantakan hidup lo. Gitu. Nah supaya nggak salah bergaul, perhatikan bibitnya. Dia broken home apa enggak? Bukan berarti pasti anaknya broken home, tapi persentasenya lebih aman dibandingin anak yang broken home kan. Kalau anak yang nggak broken home gitu loh. Perhatikan bagaimana dia hubungannya sama orang tuanya, hubungannya dia sama saudara-saudaranya gimana gitu. Sama orang tuanya dia udah kurang ajar, ya besar kemungkinan masalah waktu aja. Sama kamu juga kurang ajar gitu. Ya orang tuanya dia kurang ajar, apalagi kamu, siapa kamu kan baru ketemu gede gitu. Jadi saya juga terangkan ke mereka bibit itu penting. Yang kedua baru bebet. Ya, bebet kan lebih ke ekonomi, ya fasilitas yang mereka punya gitu. Jadi bukan berarti juga kalau orang miskin itu jangan ditemenin, tapi harus jadi pertimbangan gitu loh. Salah satunya. Nah yang terakhir adalah bobot. Bobot itu kan lebih ke achievement ya, personal developmentnya dia gitu loh, karakternya dia itu dipertimbangkan. Jadi, nah untuk bisa tiga-tiganya selalu langsung perfect kan nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi saya bilang sama anak-anak, kamu harus aware mana yang udah dapat, mana yang belum. Mungkin bibitnya dapat, bobotnya belum, atau bebetnya belum kali gitu loh. Kamu harus pertimbangkan gitu. Tapi jangan sampai tiga-tiganya enggak ada, iya gitu. Jangan sampai tiga-tiganya enggak. Gitu. Tapi itu kira-kira bisa dibangun nggak sih Mas? Maksudnya dibangun? Jadi kayak karakter itu kalau bibit kita tahu kalau itu dari lahir gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin ya nanti kita sampai ke sana juga bahwa itu benar-benar yang relevan. Kalau apalagi kalau zaman dulu kan kita suka di Jawa ya gitu masih yang ada grad-gradnya, keturunan siapa gitu kan, gitu darah kan. Darah biru gitu kan. Kalau zaman sekarang kan udah yang bahkan raja-raja di Eropa aja kan sampai si prince ini menikah dengan commoner gitu, jadi orang biasa gitu kan. Jadi kan berarti udah kehilangan ininya kastanya. Gitu dari mungkin kasta enggak karena bisa diangkat oleh yang si pangerannya kan. Betul. Nah jadi kalau kayak sekarang untuk menarik mundur ke situ mungkin udah agak jauh ya. Nah ini bisa nggak sih bibit ini dibangun lagi untuk menjadi sesuatu yang yang baik gitu, menjadi bibit yang baik, mungkin malah lebih baik dari yang bibit sebelumnya. Ya, saya melihat begini nih. Harusnya bisa, bukan problem, tapi challenge-nya adalah sosial media, di mana itu pengaruhnya kuat sekali gitu loh dalam perkembangan seseorang. Ya, mau dia coba-coba tahan nggak buka sosmed pun tetap pengaruhnya tetap kuat. Nah, jadi kalau idealnya adalah kalau mau kita bangun ya carilah yang bibit bobotnya bagus dan kamu hiduplah sebagai orang yang bibit bobotnya bagus. Gitu loh. Itu idealnya. Tapi saya ajarin ke anak-anak itu kebalik gitu. Ya. Attraction marketing. Kita dulu jadi orang yang bibit bobotnya bagus. Gitu loh. Misalnya dalam hal bibit, coba kamu hidup sebagai anak yang menghormati orang tua.
menghormati budaya. Jadi kalau ada keluarga dari keluarganya mama, mungkin ada kan Manado ya, rukun siwi atau hadir datang. Kalau dari yang keluarga saya yang Jawa juga kalau ada event lebaranan misalnya apa datang gitu. Jadi budayanya tetap dibangun. Dari segi bibitnya tuh harus kasih lihat kita dari keluarga yang baik-baik. Iya, Gitu. setuju sih. Lalu yang kedua dari bebetnya, coba fokus misalnya lebih ke melek finansial. Iya, melek finansial. Jangan asal hidup paycheck by paycheck gitu loh. Ya gue yang penting digaji, gue bisa beli sepatu, gue bisa beli ini, selesai. Jauh dong besok mikirnya. cari lagi. Iya, jauh dong mikirnya. Coba bagaimana dengan menabung dulu, emergency fund-nya ada apa enggak. Habis menabung semua selesai baru mulai investasi. Make your money work for you gitu loh. Supaya one day kamu bisa punya waktu. Jangan takut untuk kehilangan waktu sekarang gitu karena masih muda kan. Betul, Nah, yang terakhir kan bobot ya. Itu self development. Jadi jangan cukup, apalagi anak-anak yang dua itu kan tidak kuliah ya. Saya itu dulu sempat debat tuh, mana yang lebih baik, kuliah atau tidak kuliah. Saya bilang saya termasuk aliran yang masalahnya bukan kuliah dan tidak kuliah. Masalahnya adalah mental belajar. Kenapa? Karena di kampus pun banyak yang DO, termasuk saya dulu. Sementara orang yang enggak, justru karena itu saya jadi ngerti gitu loh. Saya jadi ngerti bahwa orang yang enggak kuliah pun ada yang sukses juga. Walaupun ada yang perdebatannya persentasenya kan kecil. Tapi maksud saya tuh gini loh. Kalau kamu kuliah tapi kamu nggak mau belajar, ya kamu nggak jadi siapa-siapa. Kamu nggak kuliah tapi kamu belajar, kamu learn the lesson melalui bosmu, melalui klien kamu segala macam, kamu jadi somebody. Gitu loh. Nah, enaknya kalau kuliah, disiplin dan apa yang knowledge-nya itu udah disodorin. Belajar ini dulu ini dan ada disiplinnya. Ribetnya kalau otodidak kayak saya kan fotografi otodidak, ya semuanya serba otodidak. Saya harus benar-benar sanggup mendisiplinkan diri sendiri, harus sanggup. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau di kampus kan bisa kena DO kalau nggak masuk. Benar. Kalau sendiri kan nggak bisa. Kayaknya semuanya aman-aman aja. Kita bisa sembunyikan gitu loh. Orang nggak ada yang tahu kita nggak pinter gitu. Tapi nggak bisa begitu kan, one day ketahuan juga. Jadi itu ya kalau poin saya ke anak-anak untuk bobotnya ya. Harus kalau supaya kita berbobot tuh kita harus punya mental belajar. Belajar bergaul sama orang yang lebih tinggi, belajar manners, etiket termasuk ya. Jangan misalnya diajak ngobrol. Dulu anak-anak begitu tuh. Di WA walaupun terus aku denger kok, Dad, aku denger. Ini bukan masalah lu denger pun. Kalau lo di sini kan kebiasaan kan. Saya khawatir one day calon mertua kamu begini juga. Kakak ipar kamu begini juga. Nah, itu kan repot gitu loh. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir. Kita udah ngobrol panjang ya Mas, seneng banget nih. Tadi memang jadi kita agree gitu bahwa bibit itu memang ya dari bibitnya gitu kan, dari siapa mereka gitu, mereka dibesarkan di mana ya kan. Terus kita memang, tapi memang itu kelihatan banget kok. Tapi kita nggak bahas itu di sini ya. Nanti kita bahas di lain podcast. Okay. Nah di era sekarang ini, masih perlu nggak sih kita memilih pasangan ini berdasarkan filosofi 3B tadi? Ya kan Mas, 3B itu bibit bebet bobot itu. Karena seiring dengan berjalannya zaman gitu, apakah prakteknya masih relevan? Nah ini saya pernah membaca satu studi kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh sebuah brand dari Unilever terhadap orang-orang yang sedang menjalani hubungan inconventional. Nah gitu, 5 dari 10, ini berarti separohnya ya. Jadi meragukan masa depan hubungan mereka gitu. Terus berlanjut, mereka setuju gitu bahwa bibit bebet bobot ini
masih perlu gitu. Tapi mereka menganggap bahwa saat ini kayaknya prakteknya udah different gitu. Iya. Tadi kalau balik ke yang tadi itu ya, kalau pada zaman dulu mungkin kita tahu, kita jelas gitu bahwa pada saat misalnya saya pun gitu, misalnya waktu itu lahir tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, buat saya sih tiba-tiba ya. Waktu saya lahir dari eyang-eyang gitu kan, kita dikasih nih di depan nama kita gitu. Ya waktu itu saya ada RR-nya gitu ya, Raden Roro. Tapi terus yang pada akhirnya pada saat saya SD ya gitu, ayah saya udah bilang gitu, aduh kita ini udah keturunan yang keberapa, nggak usah lah gitu, gerat-gerat ini dicantumkan gitu. Dan itu memang jadi kalau zaman dulu jadi melihat kan orang yang lihat, oh oke, dia ada ininya nih gitu, ada title-nya atau ada geratnya di depan gitu. Nah, di luar dari itu semua Mas gitu. Jadi saat ini apa sih, tadi kita udah bicara itu ya, kita udah bicara relevannya masih dan tetap ada gitu, dan itu kembali dari kitanya yang kembali gitu ya. Kitanya yang harus menunjukkan ke calon pasangan. Ke calon pasangan, ke calon teman, ke calon pacar, calon partner kerja gitu. Menurut Mas? Ya, kalau menurut saya sih, saya kalau pinginnya bilangnya harga mati ya, Bibit. Pinginnya bilangnya begitu, tapi mungkin banyak yang kurang setuju hanya karena terminologinya zaman dulu punya gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita mau ganti terminologi yang lebih baru, lebih modern, ujung-ujungnya sama, artinya ya bibit, bebet, bobot juga gitu loh. Bedanya mungkin adalah kalau dulu tuh soal bibit itu benar-benar ditentukan oleh faktor yang di luar kekuasaan kita. Iya. Ya lu turunan siapa, nah, itu darah tadi. biru apa enggak, itu udah gak relevan di situnya. Gitu. Tapi kita sekarang di zaman yang kita dan anak-anak kita itu bisa punya pengetahuan, pengertian, dan kemampuan untuk berbenah diri atau hidup sebagai orang yang kayak apa, bukan memperlihatkan ke orang lain. Ya, kalau memperlihatkan tuh kita ada ekspektasi, ekspektasi orang lihat, orang respect sama gue begini supaya dia begitu, gue rajin supaya dibilang rajin misalnya, saya sopan supaya dibilang sopan, atau supaya dia sopan juga. Begitu dia nggak sopan, kok kamu nggak sopan sih? Saya udah sopan loh. Ada ekspektasi. Menurut saya yang perlu kita ajarin adalah kamu menjadi orang yang sopan. It doesn't matter orang lain sopan apa enggak. Karena kamu harus bangga sebagai orang yang sopan. Saya sopan, kenapa? Saya memang orangnya sopan dan saya senang jadi orang yang sopan. Saya rajin, kenapa? Karena saya senang jadi orang yang rajin. Saya menikmati hasilnya jadi orang yang rajin. Bukan supaya orang lain gimana, bukan supaya saya dihargai, pendapat orang seperti apa, enggak. It's who I am. Gitu. Nah itu yang dalam hal bibit itu perlu dirubah mungkin pengajarannya ya. Paradigmnya ya. Iya, paradigmnya cukup menjadi seseorang yang seperti apa. Betul, gitu betul. Nah, kalau zaman dulu kan nggak begitu kan, ditentukan oleh faktor di luar kekuasaan kita. Orang tua suruh begini, gitu. Padahal dalamnya nggak begitu. Nah, menurut saya sih dari batasan-batasan itunya yang sekarang banyak berubah. Bebet juga begitu, ya kan? Saya dulu mana diajarin namanya investasi, asuransi, mana diajarin gitu. Dibeliin iya asuransi, cuman nggak tahu, akhirnya gue cairin kan. Alhamdulillah dibeliin ya. Karena nggak ngerti gunanya buat apa kan gitu. Jadi ya akhirnya jadi nggak berguna juga. Tapi kalau zaman sekarang kan milenial yang berbisnis asuransi aja, praktisi asuransi itu luar biasa. Keren-keren ya. Keren-keren semua gitu loh. Jadi masalah knowledge dan pemahaman dan understandingnya mereka itu yang sekarang jauh berubah. Dalam hal bobot juga sama, self development. Sekarang mau belajar apa sih? Ya kan?
bergaulah dengan orang-orang yang lebih pintar. Sekarang gampang nyari orang yang lebih pintar. Zaman dulu kan susah. Nggak semudah sekarang lah paling enggak gitu loh. Terbatas sekali. Saya dulu untuk jadi tahun 88 90 tuh saya sempat, menurut saya dan menurut teman-teman, masa jaya-jayanya saya sebagai fotografer. Nah, untuk bisa saya jaya selevel itu, saya harus selalu ikut pertandingan supaya saya tahu di dalam kancah fotografi industri ini saya posisinya di mana. Termasuk yang bodoh kah gitu, atau yang hebat, atau yang middle, atau yang mana. Jadi saya harus rutin ikut pertandingan. Saya harus sering ikut seminar. Dulu nggak ada istilah training. Dulu adanya seminar fotografi, ya kan, seminar studio lighting, ya kan. Even saya dulu harus ke Hong Kong untuk ikut 10 days short school gitu, camp gitu loh. Di Indonesia sulit sekali gitu. Jadi dulu untuk kita bisa naikin level itu effortnya nggak segampang sekarang gitu loh, ya kan. Sekarang mau training banyak sekali, tinggal kita lihat aja orangnya yang seperti apa yang kita perlukan sekarang. Itu biayanya berapa. Jadi untuk bobot sekarang tuh lebih banyak dipermudah menurut saya. Tinggal orangnya ini mau nggak. Nah ini yang sering jadi problem di kalangan generasi sekarang ya. Itu merekanya sendiri belum mau berubah. Nah kalau mereka belum mau berubah, nggak ada satu manusia pun yang bisa bikin mereka berubah. Mau disodorin jalan kayak apa, menginspirasi, nggak bisa. Emang saya sempat bikin konten begini nih, orang tidak akan merubah apapun yang menurut dia itu bukan masalah. Oh, dia harus menemukan bahwa itu masalah ini dulu masalah, buat dia. I can live with it, I cannot live with this. Gue harus berubah, baru dia berubah. Tapi selama dia, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Oh yang lain juga masih begitu, dia nggak akan berubah. Sekalipun dia tahu secara teori atau secara informasi ini merusak, ini masuk resikonya begini. Tapi kalau menurut dia nggak masalah, dia nggak akan berubah. Jadi masalah perspektif dan visinya orang aja, momentumnya dia. Gitu. Kalau menurut saya sih. Setuju Mas. Saya juga kemarin baru aja dengar dari mantan CEO 7-Eleven dan 7-Eleven dan Blockbuster. James, sorry saya lupa nama belakangnya. Dia mengatakan CEO itu change equal opportunity. Bener banget apa yang Mas baru aja sampaikan gitu. Jadi harus mau berubah dulu supaya kesempatan itu akan terbuka. Ya kan, berubah dan mau mendalami atau accept perubahan itu gitu. Dan membuatnya bagus supaya opportunity yang tadi ada itu bisa kebuka. Ya betul, dan sayangnya ada tantangan-tantangan juga buat yang generasinya saya ya. Seringkali merasa gini, ya kita kan udah tua. Masa suruh belajar lagi gitu. Siapa? Orang tuanya? Ya banyak, anak-anak. Banyak yang kayak gitu. Kita kan udah tua, masa suruh belajar lagi. Menurut saya sekarang 60 tahun, saya masih belajar. Nggak ada pernah berhentinya. Sampai mati. Sampai mati kita tetap belajar gitu loh. Kalau enggak, ya kita nggak merasa ada value-nya kan. Makanya akhirnya ya rata-rata ya jadi cepat mati orang yang nggak belajar. Karena dia udah nggak merasa ada value-nya, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi memang harus belajar terus, harus adaptasi terus. Oke, kita sudah bicara cukup panjang. Kita seneng tadi saya juga dengar Mas Ari udah bertanya ke putra-putrinya. Jadi bibit bobot bebet dan ada yang udah menemukan dengan 3 bibit bobot bebet itu. Maksudnya menemukan orangnya? Dari 3 putra-putrinya atau Mas Ari duluan? Belum, kalau anak-anak belum lah. Mereka juga masih banyak yang pengen dicapai, jadi fokusnya belum ke sana gitu loh. Kalau yang perempuan juga seperti saya bilang tadi, dia mempersiapkan dirinya supaya juga istilahnya tuh attract orang-orang yang memang layak untuk orang kayak dia gitu. Nah, itu kan bagian dari bibit bebet bobot juga gitu ya. Jadi nggak cuma mengarah, gue kepingin
dapat pasangan yang kayak gini ya. Pasangan yang kayak gitu butuh orang kayak lu nggak? Kan gitu kan. Betul. Harus ngerti gitu kalau pasangan kayak gitu butuh misalnya orang yang disiplin ya, yang open minded segala macam, tapi kamu nggak disiplin, nggak open minded, orang itu nggak akan nongol sampai kapanpun. Kalaupun nongol sebentar begitu ketemu hilang. Nggak ke attract ya? Nggak attract. Nah itu bagian dari yang attract mereka itu adalah etiket. Betul. Etika. Itu sangat etika bicara, etika body language-nya, etika jalan ya kan, etika nyapa orang, etika meresponi hal yang buruk. Saya pernah lihat anaknya teman saya gitu ya, itu tutur katanya manis banget gitu loh. Naik mobil begitu ada yang mepet, serempet semua keluar. Jadi ya, itu aslinya kan. Ya itu benar. Jadi berarti memang tadi bibit itu jadi aslinya bisa keluar kalau ada masalah tadi ada irisan masalah. Iya betul. Iya jadi aduh sorry memang suara aku lagi ngebas. Oke jadi apa namanya? Ya jadi dari yang kita obrolin tadi dan dari filosofi atau dari wisdom kebijaksanaan yang diterapkan juga tadi dari ayah saya memang benar kan gitu. Jadi bahwa jangan kita mengharapkan orang lain untuk ke kita atau kita mengharapkan orang lain yang ini kriterianya A B C D. Sementara kamu nggak A B C D itu nggak ada ya kan. Terus kemudian juga jangan orang juga terkecoh dengan who you are with the title atau dengan ya kan casingnya yang ada di kamu gitu. Jadi makanya itu juga yang ditanamkan dan saya juga along the way belajar gitu dan itu juga yang kita sama-sama ayah dan ibu menerapkan ke anak-anak ya. Benar. Gitu. Oke Mas, ini kita nggak udahin tapi kita nanti akan bicara panjang lagi ya. Mudah-mudahan ya. Iya dong. Ya kan ada topik banyak lagi ya. Oke, jadi pesan Mas Ari untuk remaja sekarang ini selain yang udah Mas Ari pesan-pesankan selalu di Instagram, apakah kita untuk tetap mengikuti nasihat bibit bobot bibit ini? Terus kemudian inspirasi etiket yang Dedi sampaikan ke teman-teman dan para remaja. Gitu. Iya ini kata Dedi ini kadang-kadang saya geli, anak-anak gitu. Saya udah bilang panggilnya ayah, enggak dia maunya manggilnya Dedi ya udahlah nggak apa-apa yang penting kan hubungannya kan. Iya. Oke kalau soal balik lagi soal bibit bebet bobot ya menurut saya memang sampai detik ini belum tergantikan ya. Make sure aja kalian paham apa itu bibit bebet bobot ya dan kalau nggak paham cari tahu relevansinya dengan zaman sekarang. Jadi jangan buru-buru memotong udah nggak relevan. Itu biasanya karena nggak nyari tahu aja gitu loh. Pasti ada perkembangan, it's okay, tapi tetap masih koridor bibit bebet bobot gitu. Nah kalau soal advice ya, make sure you know what you're doing because that is who you are. Jadi seringkali orang istilah itu nggak nyadar dia ngerjain sesuatu, dia nggak nyadar bahwa yang dia kerjain itu membentuk dia menjadi orang yang tidak produktif, menjadi orang yang tidak terhormat, menjadi orang yang tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Dia nggak sadar, ya dia pikir cuman gini doang, cuman bangun siang doang, cuman menunda doang, enggak. Di umur kalian yang udah 20 ke atas, apalagi mendekati 30, you have to prepare yourself to be a parent. Artinya jangan nunggu kawin baru bebenah. Repotnya minta ampun. Jadi dari sekarang you have to know what you're doing. Bener lu tahu nih, bangun siang gak ada apa-apanya nih. Gitu loh. Bener tahu nih, gak perlu training, gak perlu ikut sekolah, gak perlu kuliah. Bener gak perlu titel. Gitu loh. Bener gak perlu nabung, bener gak perlu investasi. Jadi
cari tahu bener apa yang lu kerjain. Lu bener nih lu belanja sekarang, spending sampai habis gitu loh. Make sure, karena ketahuilah that's who you are right now. Apakah lo orang yang bertanggung jawab terhadap uang, bertanggung jawab terhadap waktu, semua orang punya 24 jam, kita pakai buat apa? Gitu loh. Bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sediakan sekarang. Kalau keluarga mungkin cuma punya ayah, punya ibu, tanggung jawabnya di mana gitu. Jadi that's who you are. Termasuk buat kita itu nasihatnya kan. Kita bener. Ngapain, kita tahu persis nggak bahwa itu dampaknya kayak apa, karena itulah kita. You don't like it, change. Leave it. Dan jangan takut berbuat salah. Jangan takut. Selama mau mengakuin ya. Kalau anak saya yang perempuan tuh ngajarin sampai sekarang saya kena banget tuh. Istilahnya lesson learned. Jangan takut berbuat salah, tapi ingat lesson learned. Gitu. Kalau enggak you are doing the same mistake over and over again. Betul. And manners matter. Sangat ya. Di setiap tindak tanduknya semua itu tadi ya. Untuk menjaga bibit, membesarkan bebek. Dan mempertahankan bobot yang sudah kita achieve dengan berbagai proses yang segitu panjang ya Mas ya. Iya betul. Teknologi pun butuh manners, ya kan? Perkembangan zaman butuh manners. Ya. Oke Mas Ari, terima kasih banyak atas kehadirannya di Etiku ini, berbagi di Etiku. Sehat, bahagia selalu, menginspirasi ya Mas. Amin. Lanjut. Oke teman-teman, itulah tadi Mas Ari Artadi. Semoga video ini bermanfaat. Mau tetap terupdate, ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.